Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang selalu Allah berikan kepada kita nikmat sehat berupa panjang umur dan nikmat Islam dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Baiklah, anak-anakku yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz akan melanjutkan cerita tentang tawaran Utsbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah tawaran Utsbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad SAW diterima? Ketika Utsbah bin Rabi'ah menawarkan segalanya kepada Nabi Muhammad, maka turunlah Quran surah Fussilat ayat 1 sampai 5. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat kelima, yang artinya Hamim. Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira, peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling darinya serta tidak mendengarkan. Dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau seru kepadanya, telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Rasulullah SAW terus membacakan ayat-ayat lanjutannya yang menuturkan tentang Rasulullah SAW yang hanyalah seorang pemberi peringatan tentang gunung-gunung yang kokoh, tentang penciptaan langit dan 7 lapisannya, tentang azab petir yang menimpa kaum Samud, tentang ngerinya nasib kaum kafir yang menolak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat itu begitu membuat Utsbah tercengang sampai ia lupa dengan tawaran kepada Rasulullah SAW. Hatinya semakin hanyut, larut, dan cukuplah Muhammad, cukup, sekian saja, kata Utsbah bin Rabi'ah. Utsbah pun terdiam sejenak. Lalu kemudian bertanya lagi kepada Nabi Muhammad SAW, apakah engkau dapat menjawab selain yang tadi engkau baca? Tidak. Utsbah pun terpana. Jadi inilah Muhammad, pikirnya. Laki-laki ini bukanlah orang yang ingin memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan, kerajaan, dan sama sekali bukan orang yang sakit. Ia hanya orang yang ingin menunjukkan kebenaran dan mengajak orang kepada kebaikan. Ia mempertahankan tugasnya dengan baik sekali, dan ia tadi mengucapkan kata-kata mukjizat. Akhirnya Utsbah bin Rabi'ah kembali dengan tangan hampa, dan para pembesar Quraisy pun sangat kecewa karena Rasulullah SAW menolak tawaran dari Utsbah bin Rabi'ah. Kemudian penganiayaan pun berlangsung dan siksaan kaum muslimin pun berlanjut dan semakin ganas. Nah, itu adalah lanjutan cerita tentang tawaran Utsbah bin Rabi'ah kepada Nabi Muhammad, dan Allah menurunkan ayat Quran surah Fussilat ayat 1 sampai 5. Nah, sampai di sini dulu cerita yang Ustadz sampaikan. Insya Allah Ustadz akan melanjutkan ceritanya kembali. Semoga bermanfaat. Ustadz akhiri, hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.